Kenapa harus investasi di reksadana pasar uang? Atau untuk siapa sih reksadana pasar uang ini? Nah, atau mungkin juga di dalam hati ada muncul pertanyaan-pertanyaan seperti di samping ini. Nah, saya bacakan juga ya. Bang Erik mau tanya, mau invest reksadana tapi tidak pakai uang dingin. Artinya kalau kepegang hot. Nah, itu ya teman-teman ya. Soalnya ada target beberapa tahun ke depan, apakah aman, Bang? Takutnya begitu tiba waktunya saya jual nilainya malah minus. Ya, karena tujuan investasi kan plus. Kalau minus jadi takutnya nganti targetnya nggak kecapai, jadi amit-amit nggak sampai membeli atau tujuan investasinya nggak kecapai gitu ya. Kan malah rugi, jadi tertunda target saya, benar kan? Jadi harus nambah lagi dong waktunya kan? Atau lebih aman ke reksadana pasar uang yang notabene-nya, ini notabene bukan nota kasbon ya. Kalau nota kasbon tuh kasbon dulu ya, minggu depan baru bayar, nah, itu nggak bagus itu. Risikonya kecil, mohon penjelasan Bang, makasih, sukses terus Bang. Oke, jadi di video kali ini, mari kita sharing kupas tuntas habis mengenai reksadana pasar uang. Nah, jadi kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu reksadana pasar uang ini lebih cocok ke siapa? Nah, ini lebih cocok ya, bukan berarti yang nggak cocok nggak boleh beli reksadana pasar uang, tapi lebih cocok ke siapa? Itu lebih cocok ke kita yang baru mau terjun ke dunia investasi, yang masih terbiasa dengan yang namanya tabungan, return yang stabil, resikonya sangat minim, karena sama karakternya dengan reksadana pasar uang. Resikonya yang kecil, bahkan hampir nggak ada ya. Namun perlu diingat, returnnya juga nggak tinggi-tinggi amat, tapi perlu dicatat returnnya stabil, sehingga para pemula ataupun yang baru mau terjun ke dunia investasi tidak kagok, tidak shock ya kalau dia langsung coba-coba ke instrumen yang lain kan. Kalau naik turunnya tajam, jadi ketika melihat portonya minus, keringat dingin, bahkan air mata sudah keluar. Tapi kalau sudah terbiasa dulu dengan cara kerja reksadana pasar uang sambil mempelajari instrumen investasi lainnya, kenapa enggak seperti itu? Nah, biar lebih enaknya saya langsung munculkan layar aplikasi Bibit saya di samping sini. Bagi teman-teman yang belum pernah investasi reksadana, aplikasi Bibit bisa di-download di Play Store maupun App Store ya. Caranya gampang, nanti ada di akhir video ini, dan jangan lupa juga kode referralnya ada kan di sini. Oke, biasanya teman-teman yang sudah sering ketemu muka saya mau update portofolio saya. Untuk yang produk lain-lain ini hanya reksadana obligasi ya, jadi nggak perlu terlalu kita lihat, karena yang bikin penasaran itu adalah di reksadana saham. Banyak yang bilang, Yung, di kondisi market seperti ini apakah masih beli reksadana? Jawabannya masih. Teman-teman bisa lihat porto saya udah mulai meningkat, terutama di Sukor Invest Maxi Fund. Oh, di sini, ya maaf tunjuknya salah. Dan di BNI AIM Index sudah plus 15%, sedangkan Sukor Invest plus 9,57%. Kenaikan atau profit yang saya alami ini mengalami penurunan. Teman-teman boleh dicek di video-video sebelumnya, ketika BNI AM Index 30 tuh mencapai 17% dan Sukor Invest mencapai 15%. Jadi saya tetap beli. Buktinya ada di mana? Di sini saya ada transaksinya tuh, history. Di tanggal pembelian itu 26 September 2022. Masih beli kan? Lanjut lagi ke reksadana pasar uang ya. Reksadana pasar uang ya. Oh maaf, terlalu cepat ya. Di sini di kanan atas ini ya, teman-teman bisa lihat di sini ya ada kaca pembesar, klik aja. Kemudian kita ke pasar uang ya di sini. Nah, ini dia. Ini adalah semua reksadana pasar uang yang dapat diperjualbelikan di aplikasi Bibit. Saya mau kasih tahu tips dan triknya, namun perlu diingat ya, saya nggak memaksa membeli ataupun menjual suatu aset ataupun reksadana di video ini. Ingat, tetap melakukan analisa terlebih dahulu. Lanjut ya teman-teman ya. Jadi saya memberikan sedikit tips dan trik yang menurut saya
enak digunakan. Nah, ini dia. Kita gunakan saja filter, kemudian return 1 year-nya kita tetapkan yang paling tinggi returnnya. Karena ini merupakan tips dan trik saya dan menurut saya, jadi saya bebaskan berpendapat. Kenapa saya melakukannya demikian? Pertama, reksadana pasar uang itu kan returnnya stabil dan resikonya minim, bahkan hampir nggak ada, seperti yang saya sebutkan di awal video. Jadi langsung saja kita cari produk yang memberikan return tertinggi di kelasnya. Itu menurut saya ya teman-teman ya, perlu dicatat. Nggak terima nggak apa-apa, dicatat sebagai catatan nggak masalah. Itu alasannya, sehingga jatuh pada Sukor Invest Money Market Fund dengan plus 6,5%. Saya ambil contoh di sini ya. Ingat, saya nggak maksa, nanti dia dibilang lagi. Tapi kalau dibilang Sukor Lover ya benar juga. Halo yang Sukor Family. Nah, oke. Kita di sini kan contoh ya. Teman-teman bisa lihat dengan return plus 4,65%, drawdown-nya dalam 1 tahun itu 0%. Berarti di 1 tahun itu tidak pernah mengalami penurunan. Nah, di sini yang perlu digaris bawahi. Kenapa cocok untuk pemula? Sehingga ketika lihat kita return kan setiap hari naik. Jadi tentang tiap malam update portofolio, oh hijau naik, oh hijau naik. Jadi nggak keringetan seperti itu. Ini merupakan kenapa cocok untuk pemula, dan ada beberapa tips lanjutan berikutnya. Kemudian tips yang berikutnya, namun sebelum lebih lanjut, sepertinya sudah menjawab pertanyaan dari abang yang tadi ya, ketika dia tidak menggunakan uang dingin dan dia mempunyai target ya untuk investasi jangka panjangnya, sehingga reksadana pasar uang cocok untuk dia. Karena saya sering mengingatkan, kita itu berbeda-beda latar belakang, tujuan, dan masih banyak lagi dalam hal investasi. Jadi jangan paksakan portofolio kita harus sama dengan orang lain. Oh, teman saya investasinya saham gorengan, ikut. Jangan ya, tetap sesuaikan dengan karakter kita masing-masing, dengan tujuan dan target investasi. Seperti abang tadi, mana ya, saya lihat, saya contek lagi ya, maaf. Abang namanya Abang Ahmad Indra ya, nggak apa-apa kalau reksadana pasar uang, karena saya senang dia duluan menganalisa. Pertama, dia nggak pakai uang dingin, berarti uangnya harus siap cair kapanpun apabila tiba-tiba dibutuhkan, ya benar kan. Kedua, dia punya target investasi, tapi seperti apa yang disampaikan, kayaknya kurang panjang jangka waktunya. Jadi ini rentan ya, rentan. Kalau yang makin panjang kan aman untuk reksadana saham, karena memberikan napas untuk naik dan turun. Sedangkan kalau dia jangkanya pendek ya, pakai aja reksadana pasar uang yang tingkat returnnya stabil. Dia menganalisa dulu. Abang siapa tadi? Saya lupa lagi. Abang Ahmad Indra. Saya senang sama dia. Kenapa? Dia udah tahu. Jadi patut dicontoh, kita analisa dulu sebelum investasi. Dia tahu dia nggak pakai uang dingin, targetnya nggak jauh-jauh amat, benar kan ya? Dan dia nggak mau rugi. Siapa sih yang mau rugi? Sehingga reksadana pasar uang cocok untuk si Bang Ahmad. Jadi tidak hanya untuk pemula saja yang baru terjun ke dunia investasi. Tipikal seperti Bang Ahmad Indra yang mempunyai latar belakang dan tujuan investasi yang jelas, juga cocok reksadana pasar uang. Nah, sehingga tidak hanya cocok untuk pemula dan hanya untuk orang yang telah jelas akan target investasi, seperti contoh Bang Ahmad tadi ya. Juga reksadana pasar uang ini cocok untuk kondisi market yang menurut kita pribadi sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Teman-teman bisa lihat kan, return dari reksadana saham saya mengalami penurunan. Nah, inilah muncul tips trik yang baru. Dan kenapa baru? Karena belum saya terapkan. Menurut saya metode ataupun strategi ini cocok juga digunakan ya teman-teman ya, dan mungkin akan saya praktekkan di tahun depan. Dan ingatkan saya teman-teman ya, Hyung, mana janji manismu? Nah, seperti itu. Jadi bagaimana, apa tips dan trik reksadana pasar uang lainnya? Yaitu contoh seperti saya, reksadana saham saya kan sempat mengalami cuan sampai 17, 15, 20%. Nah, reksadana pasar uang bisa dijadikan tempat peristirahatan.
ataupun tempat untuk sementara. Karena profit yang sudah kita alami jangan sampai loss lagi ya. Jadi kita switching. Nah, seperti muncul pertanyaan seperti ini kan, gunanya switching ya. Jadi salah satunya adalah kita switch dulu ke reksadana pasar uang. Kita amankan dulu profit yang sudah ada. Apabila kita menganalisa, kita memprediksi bahwa market kedepannya kurang begitu baik ataupun bagus. Jadi kita simpan dulu. Nah, ketika disimpan, reksadana pasar uang juga mengalami return ya. Tadi kita lihat 4%-an. Sehingga dana kita nggak diam di tempat. Sudah returnnya dapat ya. Mungkin dari reksadana saham ataupun reksadana obligasi. Kita tempatkan lagi di reksadana pasar uang sambil menunggu dan melihat kondisi market. Nah, apabila mungkin sudah lihat inilah saatnya, dibalikin lagi. Jadi returnnya naik terus. Dana yang kita investasikan enggak diam di tempat dan dia cenderung naik terus. Ini juga merupakan salah satu strategi yang bisa kita tarik, kita gunakan dengan bantuan reksadana pasar uang. Nah, jadi itu seenggaknya reksadana pasar uang itu digunakan untuk siapa, digunakan untuk apa, ataupun ada tips dan triknya lagi untuk reksadana pasar uang. Bagi teman-teman yang kepikiran sesuatu mengenai reksadana pasar uang, coba tulis di kolom komentar. Kemudian bagi teman-teman yang tertarik untuk mulai investasi reksadana, mungkin teman-teman sudah lihat videonya ada di samping sini, memulai investasi reksadana. Mulai dari nol karena ada dijajarin step per stepnya. Dan saya kasih tahu di video yang di bawah ini merupakan reksadana obligasi yang memiliki ciri-ciri hampir sama persis dengan reksadana pasar uang. Dan apabila teman-teman penasaran dengan muka saya yang bakal muncul tiap minggunya, teman-teman boleh klik di sini ya, di sini untuk nge-subscribe saya.